Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali dengan Bu Maria. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Fokuskan hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Pada saat kita memuji, menyembah Dia dengan segenap hati, kita membuka portal surga, sehingga malaikat Tuhan turun naik di dalam rumah kita menjadi satu tangga ke surga. Yang kita percaya alam supranatural Tuhan terbuka, alam rohnya Tuhan terbuka. Biar hati Tuhan disenangkan. Biar pagi hari ini kita boleh datang dengan segenap kerinduan kita untuk memuji menyembahnya. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Engkaulah Rajaku. Glory, haleluya. Kau bertata di atas pujian kami Tuhan, dengan segenap hati kami Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan. Oh, dialah baya shikidididididi, siana lalamo. Engkau dan Rajaku, dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Seperti yang Kau janjikan, berhembus ya Roh Kudus, berikanlah urapan-Mu sekarang. Beri api, seperti yang Kau janjikan, berhembus ya Roh Kudus, berikanlah urapan-Mu sekarang. Ya ralabaya shikididididi, shikadalamo ralamaya shikididididi, ya ralamo. Haleluya. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Berhembuslah Roh Kudus dalam kehidupan kami Bapa. Biar Roh Kudus bekerja sedahsyat-dahsyatnya dalam hidup kami. Kuasai roh, jiwa, tubuh kami sepenuh-penuhnya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama Engkau. Kami boleh bergandeng tangan bersama Engkau. Kami boleh menyelesaikan rencana-Mu dalam hidup kami.
Biar kami boleh belajar Tuhan untuk mengerti arti kehidupan. Susah senang, miskin kaya, tetap ikut Tuhan. Sakit sehat, dalam keadaan baik maupun tidak baik, kami tetap iring Yesus. Hati kami terpaut kepadamu dan tidak ada lagi yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu. Tuhan, biarlah kami mencintaimu lebih dalam, lebih dalam. Seiring pengenalan kami akan Engkau, kami mau belajar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkan siang dan malam. Dan kami boleh Tuhan dibukakan pewahyuan-pewahyuan baru, dibukakan, disingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Di hari-hari kita mengambil doa puasa ini, saudaraku, ada sesuatu yang Tuhan hendak bereskan di hati kita. Ada banyak perkara-perkara kadang yang tersembunyi yang kita tidak sadari. Ada masih banyak dosa-dosa karakter-karakter yang masih buruk ya. Karena Tuhanlah menyelidiki hati, kita juga sadar dan kita bertobat dan berubah. Ya, tidak semua orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu sudah sempurna. Belum. Kita lagi menuju kesempurnaan, masih bisa berbuat salah, masih bisa berbuat dosa. Tapi pada saat kita sadar, ya kita berjaga-jaga jangan buka celah. Karena pada saat kita tidak sadar buka celah atau melakukan hal-hal yang tidak baik, maka ada kesempatan iblis untuk menguasai hidup kita. Mari kita belajar pada saat ini dalam Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Pastikan supaya jangan ada seorang pun yang kehilangan anugerah Allah. Pastikan juga supaya jangan ada akar pahit yang tumbuh dan menimbulkan masalah sehingga mencemari banyak orang. Seringkali iblis bisa pakai orang-orang sekitar kita, baik keluarga, teman-teman, maupun dalam pelayanan, baik di gereja maupun di ministry. Ada mungkin perkataan orang sedikit ya, sepatah kata, itu bisa menyakiti orang lain tanpa sadar loh saudara. Saya juga pernah seperti itu ya, maksudnya bisa orang sedikit aja bisa menyinggung hati kita, perasaan kita, dan hati-hati mulut kita pun bisa menyinggung, bisa membuat orang sakit hati atau kepahitan. Jadi biarlah kita selalu berjaga-jaga, minta Tuhan jaga hati kita supaya kita jangan dipakai iblis ya. Bisa membuat orang lain kepahitan ya, bisa membuat orang lain tersinggung, dan juga kita jaga hati kita jangan cepat kepahitan dan jangan tersinggung. Cepat sedikit tersinggung, sedikit marah, sedikit kecewa, sedikit udahlah nggak mau main lagi sama dia, udahlah ya, kecuali kalau memang yang udah keterlaluan ya, kita tidak bisa bergaul dengan orang itu karena toxic. Kalau zaman sekarang orang modern, anak muda gaul sekarang bilangnya orang-orang yang toxic harus kita jauhin gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini orang terus berkatanya negatif, mendingan kita cut ya. Kecuali ada sedikit sekali-kali, nah itu mungkin dia eh, dalam keadaan hatinya tidak beres. Ya, jadi kita harus belajar berjaga-jaga, jangan sampai kita menimbulkan akar pahit pada orang lain, dan kita pun jangan cepat mempunyai akar pahit, cepat tersinggung, kecewa. Hati-hati, karena hal itu akan menimbulkan kecemaran dan kita kehilangan anugerah Tuhan. Dikatakan anugerah Tuhan itu besar, kasih Tuhan itu besar. Kita bisa memaafkan dan mengampuni orang-orang sekitar kita, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Kita belajar lagi ayat berikutnya. Dan pastikanlah supaya jangan ada orang yang berbuat cabul atau tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi semangkuk makanan. Hati-hati, pada akhir zaman ini ada banyak orang yang meninggalkan iman, meninggalkan percayanya kepada Yesus, meninggalkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan karena sepiring makanan, karena lapar, karena nggak punya uang, bisa jual diri, bisa berzina, ya, bisa juga meninggalkan iman, pindah agama karena diiming-iming akan dibantu keuangan apa, ataupun kita secara tidak langsung misalkan cari orang pintar, cari dukun-dukun yang bisa menolong kita. Hati-hati, banyak juga anak-anak Tuhan ya mencari dukun-dukun rohani ya. Kalau ke dukun secara agama yang lama, misalkan ke tukang kuamya, ke peramal, sudah nggak mau, udah mengerti kebenaran, tapi seringkali mereka salah kaprah ya kalau saya bilang. Kenapa? Seringkali cari orang-orang yang berkarunia, orang-orang yang
hebat ya, punya, apa namanya, urapan, punya ini. Jadi tergantung sama orang itu, nasehat atau penglihatan atau nubuatan, hati-hati. Kita harus punya hubungan pribadi sendiri dengan Tuhan, jangan bergantung sama orang lain, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita harus pada porsinya, bukan kita tidak boleh mempunyai mentor dan bukan tidak boleh kita menjadi mentor. Saya juga sering nasehatin, sering kadang nelpon orang-orang yang membutuhkan konseling, tetapi jangan semua cari saya terus, cari saya terus, cari saya terus, apa-apa cari saya terus, itu salah ya saudara. Jangan cari orang terus karena minta nasihat, minta pendapat, minta doa, minta urapan, minta penglihatan, minta nubuatan. Hati-hati saudara, udah jadi dukun-dukun rohani. Jadi akhir zaman ini hati-hati kita jangan sampai terjebak ya oleh si iblis sehingga buka celah ya, dalam sekecil apapun kita harus sadar, berjaga-jaga jangan sampai buka celah sedikit pun, karena kita harus dewasa ya, harus sempurna seperti Bapa kita di sorga sempurna. Ayat yang berikutnya, sebab kamu tahu bahwa di kemudian hari ketika Esau menginginkan warisan berkat itu, ia ditolak dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi hati-hati, jangan sampai seperti Esau ya, menjual hak kesulungannya, menjual imannya karena sepiring makanan ya. Saudara pikir saudara, nantilah bisa bertobat ya. Nantilah, yang penting kita hidup secara duniawi ya, ikutin arus dunia. Yang penting kita enak-enak, yang penting kita enjoy, yang penting kita lakukan bagian kita yang sesukanya. Dan akhirnya nanti di ujung hidup kita, ya udah tua, nanti kita bertobat lah, baru masuk ke sorga. Jangan salah saudara, kemarin aja gempa Maroko 2.000 lebih orang meninggal waktu mau tidur. Masih banyak yang masih pakai piyama ya, keluar karena gempa. Yang meninggal langsung ribuan saudara. Nah kita jangan berpikir umur kita masih panjang, masih bisa kesempatan bertobat, berbalik. Jangan harap saudara. Bisa saja saudara hari ini mati, hari ini meninggal. Ya tidak ada lagi pintu keselamatan, dikatakan ia ditolak dan tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi hati-hati saudara dengan hidup ini, jangan kita sembrono sembarangan. Jangan kita ini menjual iman kita, keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu anugerah terbesar dalam hidup kita. Jangan sampai kita ini dipakai oleh iblis sehingga buka celah ya, buka celah sedikit pun. Jangan kita tutup semua celah-celah iblis, celah-celah dosa ya. Karena iblis pandai menipu dan dia yang bisanya iblis apa? Panah api dengan pikiran-pikiran negatif. Nah, itu saudara buka celah kalau kita menampung dan menerima pikiran negatif, gosip, maki-maki, persungutan, ya fitnah, iri hati, apapun juga bisa aja jadi gosip. Jadi kita kebawa, tersinggung ya. Nah, itu membuat kita buka celah. Jadi hati-hati pada akhir zaman ini, pada intinya dalam ayat ini jangan kita melepaskan anugerah Allah yang begitu besar, dan juga jangan timbul akar pahit, kecewa ya. Yang kedua, jangan menjual iman kita seperti Esau menjual hak kesulungan ya, pada saat dia mau mencari, menginginkan warisan itu ditolak ya, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat sekalipun mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi saudara, ada saatnya pintu keselamatan itu tertutup ya, jangan sampai pintu surga itu eh, tertutup bagi kita selamanya. Kemarin ada satu penglihatan di mana seorang anak Tuhan melihat pintu surga yang megah besar, tapi pintunya bukan terbuka lebar, hanya sedikit lagi, sedikit lagi. Ibaratnya pintu ini mau tertutup ya saudara. Itu mengartikan bahwa pintu anugerah Tuhan itu tinggal sedikit. Waktunya cuman sedikit saja pada jam surga saudara. Mungkin kalau jam dunia ya tinggal beberapa tahun lagi ini ya. Mungkin nggak nyampe sampai 20 tahun, enggak. Saya juga merasakan ini kita sudah memasuki permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya jangan kita ini
bodoh, tidak mengerti tanda-tanda zaman. Kita bisa melihat situasi, kita bisa merasakan di roh kita bahwa inilah kita akan mengalami masalah, penderitaan, mengalami pergolakan, mengalami dunia ini sakit bersalin ya, dengan bencana alam, kelaparan, nanti ke depan kita perang, suhu politik yang semakin panas, kelaparan karena juga ini panas ya, nggak ada air ya, sudah banyak yang mengeluh. Teman-teman juga ini udah pahamnya mati ya. Semua mengeluh, semua makhluk mengeluh ya karena keadaan zaman ini. Tapi marilah kita mendekat pada Allah, tetap tenang, minta solusi kepada Tuhan, jalan keluar yang terbaik. Jangan sampai meninggalkan iman kita, anugerah yang besar itu keselamatan. Ya, karena kesusahan pun sementara. Ya, saudara dan saya bertahan aja dalam masalah penderitaan. Bukan berarti Cimaria juga nggak ada masalah, masih ada. Saya juga masih tetap loh menjalani masalah-masalah itu, melewatinya bersama Tuhan. Tapi masalah yang besar banget sudah saya lewati, api pengujian, api pemurnian sudah saya lewati, hampir saya murtad. Nah, tandanya api pengujian itu benar-benar panas, itu hampir murtad. Saudara sudah pernah hampir murtad belum? Kalau sudah hampir murtad dan bisa melewatinya tidak murtad, nah itu sudah melewati api pengujian. Bukan berarti masalah udah selesai, oh Maria enak nih, anak-anak diberkati Tuhan, enak nih pelayanannya berkembang, ya enak nih keluarganya, apa banyak lah ya. Tapi saya bilang masalah saya tetap ada ya, masalah suami, anak, apapun dalam pelayanan banyak saudara, tetapi aku bawa kepada Tuhan. Lebih baik saya menangis di kaki Tuhan dan saya ambil kekuatan Tuhan dan kembali terus melaksanakan, melanjutkan amanat agung. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Di pagi yang indah ini kami boleh bersyukur, memuji Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Biar kami terus Tuhan bangkit dan jadi kuat Tuhan. Dan kami tidak meninggalkan iman kita, tidak menjual iman kita. Tetapi kami terus Tuhan, hati kami mau bereskan, tidak cepat tersinggung, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan perkataan orang. Biarlah kami melupakan semua perkataan-perkataan yang tidak benar, tidak baik, perkataan yang menyakiti, perkataan yang seringkali membuat kami sakit hati, kecewa. Kami hapus dari ingatan kami, Bapa. Dan kami juga tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain dengan perkataan kami, perbuatan kami. Biarlah hidup kami memancarkan kasih Tuhan. Hidup kami ada damai sejahtera, sukacita, ketenangan daripadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Biar setiap yang menonton pas agape ini Tuhan mengalami Tuhan dan menjadi pasukan-pasukan yang kuat di dalam Tuhan, menjadi pendoa-pendoa yang dekat di hati Tuhan, dan menjadi penuai-penuai yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.